Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah resmi menetapkan nomor urut 3 pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Hasil pengundian nomor urut peserta Pilpres ini menetapkan nomor urut 1 untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Setelah pengundian nomor urut, ketiga pasangan tersebut ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di depan para audiens secara bergantian sesuai dengan nomor urut mereka. Ada yang menarik dari gaya ketiga paslon ketika diberi kesempatan untuk berpidato. Nah, dari sini kita bisa menilai bagaimana proporsi antara capres dan cawapres dari masing-masing pasangan. Siapa sih yang lebih dominan di antara capres dan cawapresnya? Dan siapa pula yang hanya merupakan pajangan semata? Itu terlihat jelas dari bagaimana pembagian tugas di antara pasangan tersebut. Dan siapa pula yang memegang peranan penting, ini juga terlihat jelas saat ketiga pasangan tersebut tampil untuk menyampaikan pidato. Nah, kebetulan pula 3 pasangan tersebut menampilkan 3 penampilan yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Dari ketiga pasangan peserta Pilpres, ini hanya paslon nomor urut 1 yang menampilkan cawapresnya, yaitu Caimin, untuk menguasai panggung dalam berpidato penuh dari awal hingga akhir. Loh, terus capresnya itu ngapain aja? Nah, Anies Baswedan nih itu hanya berdiri di sebelah Caimin sambil cengar-cengir. Dan sesekali dia mengorkestrasi tepuk tangan pada audiens selama Caimin berpidato. Loh, gak bahaya tah? Yang jadi capresnya itu Anies atau Caimin sih? Kok malah Anies yang berdiri sebagai pajangan di sebelah cawapresnya? Jadi di sini kelihatan dong di antara mereka siapa yang lebih dominan. Kalau menurutku sih gak heran kalau Caimin ini lebih dominan dibandingkan dengan Anies Baswedan. Karena Caimin lah yang memiliki gerbong partai. Ketua umum pula yang memimpin PKB. Sedangkan si Anies ini kan bukan pemilik partai. Bahkan tidak tergabung di parpol manapun. Karena tahun lalu Anies ini diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi bakal calon presiden. Karena memang nama Anies itu termasuk 3 tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres. Nah, jadi partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini memilih untuk mengusung Anies Baswedan dengan tujuan untuk mendapatkan efek elektoral dari Anies. Maka jangan heran kalau Anies ini bagaikan capres boneka yang bisa disetir oleh partai-partai koalisinya. Nah, berikutnya adalah paslon nomor urut kedua, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berbanding terbalik dengan paslon nomor urut 1 yang pidatonya diserahkan penuh kepada cawapresnya. Prabowo sebagai capres ini memegang penuh pidato di depan audiens. Sedangkan cawapresnya, Gibran, ini hanya berdiri di sebelah capres hingga pidato usai. Seperti biasa, Prabowo ini membawakan gaya pidato yang menggebu-gebu dan otoriter. Karena memang seperti itulah karakter dari mantan militer. Nah, sedangkan Gibran ini sebagai cawapres hanya berdiri sebagai pajangan. Pemandangan seperti ini sangat kontradiktif
dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh para pendukung paslon nomor urut kedua. Apakah mereka sudah lupa alasan utama mengusung Gibran sebagai cawapres? Saya aja masih ingat loh, bagaimana mereka ngotot bahwa generasi anak muda harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam kepemimpinan. Dan ini yang dijadikan sebagai alasan utama mereka untuk memperjuangkan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, meskipun lewat cara mengangkangi konstitusi. Kalau urusan kecil seperti berpidato aja, Prabowo ingin menguasai sendiri secara keseluruhan tanpa mau berbagi peranan dengan cawapresnya, apalagi untuk hal-hal besar lainnya. Mimpi kali ya. Gibran ini hanya dimanfaatkan oleh Prabowo untuk menguasai seluruh alat dan aparatur negara untuk kepentingan memenangkan dirinya di Pilpres 2024. Bukan dengan tulus untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk ikut dalam memimpin negara. Lah, kebahaya tak? Berikutnya adalah paslon nomor urut ketiga, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, paslon ini menjadi satu-satunya paslon yang sharing pidato antara capres dan cawapresnya. Di antara semua paslon nih, hanya pasangan nomor urut 3 ini yang memperlihatkan adanya sinergi dan kerjasama untuk saling melengkapi antara capres dan cawapresnya. Ganjar ini mengambil peranannya sebagai capres untuk mengawali pidato. Kemudian Ganjar mempersilahkan cawapresnya Mahfud MD untuk mengambil alih melakukan pidato penutup. Nah, ini adalah kerjasama yang sangat apik dari Ganjar dan Mahfud. Jadi udah jelas kan, di antara ketiga paslon, hanya pasangan Ganjar dan Mahfud yang bisa difungsikan secara optimal sebagai capres dan cawapres. Jadi kita pun ada bayangan kan, saat nanti Ganjar dan Mahfud dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, maka keduanya ini akan saling melengkapi dan mampu bekerja sama dengan baik sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Nanti gak akan ada lagi pertanyaan, apa sih kerjaan wapres? Kok gak pernah dengar peranan wapres selama bertahun-tahun ini? Ups, gak bahaya tak? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.